Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tentang analisis teknikal dan fundamental untuk PT Adikarya. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dion. Kepada Dion, saya persilahkan. PT Adikarya adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1960 ini bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini awalnya bernama Reketen Ingrecht N dan di bawah naungan Belanda pada tahun 1960 tanggal 11 Maret dialihkan ke Indonesia menjadi nasionalisasi dengan tujuan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup bidang usaha ADI meliputi konstruksi, konsultasi manajemen, dan rekayasa industri. Perkeretaapian, investasi perdagangan umum, jasa pengadaan barang, industri fabrikasi beton, percetakan jasa dalam bidang teknologi informasi dan agroindustri, dan properti, hotel, dan real estate. Dalam laporan keuangan, data ini disajikan dalam jutaan rupiah. Pada bagian aset perusahaan, terlihat aset sebesar 39 triliun 900 miliar 337.834.519.000, meningkat sebesar 4,53% dari harga dan turun lagi kembali 4,78% dari harga menjadi 31 triliun 600 miliar 942.926.217.000. Hal ini dinilai baik karena kewajiban jangka panjang menjadi berkurang. Perhatikan juga bahwa terdapat utang obligasi atau liabilitasi jangka panjang yang jatuh tempo sebesar 3 triliun 68 miliar 5 miliar 561 juta 20.000 pada akhir tahun 2021. Tetapi masih dapat dikatakan aman. Jumlah ekuitas bisa kita lihat mengalami kenaikan menjadi sebesar 5 triliun 657 miliar 707 miliar 202 juta 425 rupiah atau sebesar 1,48%. Karena ini sangat penting dalam melihat kinerja perusahaan. Untuk mencari kita dapat menggunakan rumus laba atau laba bersih atau ekuitas, maka didapatkan ROE sebesar 0,42% pada tahun 2020 dan 1,52% pada tahun 2021. Maka bisa dilihat bahwa mengalami peningkatan yang sangat bagus. Artinya perusahaan memiliki kemampuan memperoleh laba dengan mengelola modal semakin tinggi dari tahun sebelumnya. Saya lanjutkan ke Binta. Pada Binta, dipersilakan untuk unmute. Oke. Analisa laba rugi. Dapat dilihat bahwa terdapat penurunan pada nilai jumlah beban usaha yang sebelumnya 727 miliar menjadi 635 miliar. Terdapat kenaikan pada laba bersih tahun berjalan yang sebelumnya 23 miliar menjadi 86 miliar atau sebesar 264%. Hal ini juga berpengaruh pada nilai laba bersih per saham. Terjadi kenaikan nilai dari tahun sebelumnya 6,73 menjadi 15,50. Hal ini dinilai sangat baik untuk perusahaan, ditambah adanya kasus COVID-19, adanya peningkatan laba diakibatkan tidak hanya dari faktor eksternal saja, tetapi juga faktor internal. Selanjutnya ROA, Return on Assets.
merupakan analisis mengukur kinerja bentuk manajemen perusahaan dalam mendapatkan laba menyeluruh untuk dapat mencari ROA atau return on asset. Karena ini sangat penting dalam melihat kemampuan perusahaan memperoleh laba. Untuk mencari ROA, kita dapat menggunakan rumus laba bersih atau total aset, maka didapatkan untuk mencari ROA, kita didapat ROA pada tahun 2021 sebesar 0,21, yang artinya terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, maka bisa dilihat bahwa perusahaan memiliki kemampuan memperoleh laba dengan sangat baik dengan mengolah aset yang dimiliki. Selanjutnya ada pendapatan perusahaan. Nah, dapat dilihat bahwa pendapatan usaha perusahaan terdiri dari beberapa faktor, yaitu engineering dan konstruksi, properti dan hospitality, manufaktur, investasi, dan konsesi. Nah, sehingga terjadi peningkatan nilai pada jumlah total pendapatan perusahaan dari tahun sebelumnya sebesar 10 triliun menjadi 11 triliun atau sebesar 6,5%. Nah, hal ini menggambarkan besarnya nilai kekayaan perusahaan. Untuk selanjutnya ada biaya operasional. Pada beban penjualan terjadi penurunan nilai dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 18 miliar menjadi 11 miliar. Terlihat pada beban umum dan administrasi terdapat penurunan nilai pada jasa profesional atau pegawai, serta terdapat penurunan nilai umum dari tahun sebelumnya. Nah, penurunan pada dua hal tersebut dinilai baik bergantung dengan kebutuhan perusahaan. Dapat dilihat bahwa total biaya operasional mengalami penurunan nilai pada tahun 2020 dari 727 miliar menjadi 635 miliar. Nah, pada tahun 2021 sebesar 12,68%, terlihat bahwa beban penjualan dan beban administrasi umum menjadi komponen yang mengalami penurunan yang cukup besar. Kepada Adria, dipersilahkan. Selanjutnya adalah analisa nilai saham terhadap harga pasar. Yang pertama, price to book value atau PBV. Jadi PBV ini merupakan hal yang penting dalam analisa fundamental, khususnya pada perusahaan yang masuk dalam bursa saham. Jadi PBV ini mencarinya itu pertama apa sih hal yang pertama kali kita lakukan untuk mencari PBV itu, yaitu kita harus mencari dulu nilai bukunya atau book value-nya. Nah, setelah itu baru bisa didapatkan PBV-nya. Untuk PBV sendiri mengalami peningkatan dengan didapatkan PBV tahun 2021 yaitu 0,67 kali dari tahun 2020 yang PBV-nya itu didapatkan yaitu sebesar 0,63 kali. Nilai PBV pada tahun 2021 mengalami peningkatan, namun nilai PBV-nya itu masih kurang dari 1, yang dimana menunjukkan bahwa harga saham perusahaan pada tahun 2021 itu masih dalam kategori murah. Para investor cenderung lebih disarankan untuk mencari saham dengan jumlah PBV yang lebih rendah, sehingga menarik minat para investor untuk membeli kinerja per lembar saham semakin baik dan menghasilkan laba. Selanjutnya, earning per share atau EPS. Nilai earning per share atau EPS mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Jadi pada tahun 2021 nilai yang dihasilkan itu sebesar 6,73 rupiah, dan tahun 2021 itu didapatkan sebesar 15,50 rupiah. Jadi meningkatnya nilai IPS ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan perusahaan setiap tahunnya, sehingga harga saham di pasar juga mengalami peningkatan pada tahun 2021. Para investor mendapatkan nilai dividen lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya adalah analisis teknikal saham. Untuk analisis teknikal saham akan dilanjutkan oleh Bayu. Kepada Bayu dipersilahkan. Ya, pertama untuk analisa teknikal saham yaitu 1 PT Adikarya. Berikut ini adalah gambar candlestick pada hari Selasa 5 April 2021. Yang pertama yaitu PT Adikarya. Pada kasus ini harga mengalami kenaikan dari harga pembukaan yaitu 725 perak ke Rp 740 dan mengalami penurunan di harga penutup yaitu 730 perak. Yang sehingga tidak ada lower shadow pada candle tersebut dan berarti ada kondisi sedikit kelebihan penawaran sehingga harga akan menurun pada akhir bursa. Ini menunjukkan dengan adanya potensi turun pada harga pembukaan besok yang diperkuat dengan adanya candlestick Marubozu bearish yang mengindikasi akan terjadinya penurunan tren. Terus selanjutnya yaitu menganalisa menggunakan indikator, yaitu bisa dilihat menggunakan bantuan indikator MA. Pada tanggal 5 kami membeli saham di harga 735 per lembar dikarenakan pada indikator MA sudah menunjukkan bahwa candlestick breakout dari titik MA yang akan diindikasikan bahwa akan adanya pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Ketika melihat pada indikator MACD bahwa pada tanggal 4 April garis pada MACD sudah crossover yang menandakan adanya konfirmasi bahwasannya akan ada perubahan tren menjadi uptrend. Terbukti pada tanggal 5 April chart tersebut mengalami kenaikan. Selanjutnya. Yang kedua yaitu PT Waskita Karya. Bisa dilihat pada gambarnya yaitu pada harga pembukaan yaitu 555 perak ke 560 perak dan mengalami penurunan sampai dengan 545 perak dan akhirnya ditutup dengan harga 550 perak. Dengan adanya candlestick Marubozu pada akhir penutupan, maka yang mengindikasikan adanya potensi turun pada harga pembukaan besok. Selanjutnya, pada menggunakan indikator bisa dilihat bahwa MA pada tanggal 5 kami membeli saham di harga 555 per lembar dikarenakan pada indikator MA juga sudah menunjukkan bahwasannya candlestick breakout dari titik MA. Dan juga dilihat di indikator MACD bahwa pada tanggal April garis pada MACD sudah crossover dan bahwasannya akan adanya perubahan tren menjadi uptrend. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu PT Bangun Persada. Pada kasus ini bisa dilihat pada harga pembukaannya yaitu pada harga 294 perak ke Rp 296 perak dan mengalami penurunan sampai dengan 294 perak. Yang sehingga tidak ada lower shadow. Hal tersebut berarti adanya kondisi sedikit kelebihan penawaran sehingga harga akan menurun pada akhir bursa. Ini menunjukkan adanya potensi turun pada harga pembukaan besok. Terlihat tren sebelum tanggal 5 menunjukkan bahwa tren tersebut sedang menurun dan mengindikasikan bakal adanya penurunan lebih lanjut. Selanjutnya pada menggunakan indikator bisa dilihat pada indikator MA bahwa pada tanggal 5 kami membeli saham di harga 296 per lembar dikarenakan pada indikator MA sudah menunjukkan bahwa candlestick sudah breakout dari titik MA. Dan juga dilihat pada indikator MACD bahwasanya pada tanggal 4 April garis pada MACD sudah crossover yang menandakan adanya konfirmasi bahwasanya akan ada perubahan tren menjadi uptrend. Dan selanjutnya, analisa selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bayu. Selanjutnya terkait tentang PTPP. Nah, pada kasus ini harga mengalami kenaikan dari harga pembukaan yaitu 980 perak ke 995 perak dan mengalami penurunan yaitu sebesar 975 perak dan harga penutup 960 perak. Adanya candlestick Marubozu open bearish yang mengindikasikan adanya potensi turun pada harga pembukaan besok atau penurunan tren. Selanjutnya, ketika menggunakan indikator,
menggunakan bantuan indikator MA dapat dilihat bahwa pada tanggal 5 kami membeli saham di harga 990 perak per lembar, dikarenakan pada indikator MA sudah menunjukkan bahwa candlestick breakout dari titik MA yang akan mengindikasikan bahwa akan adanya pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Nah, ketika melihat pada indikator MACD bahwa pada tanggal 4 April garis pada MACD sudah crossover yang menandakan adanya konfirmasi bahwasannya akan adanya perubahan tren menjadi uptrend. Terbukti pada tanggal 5 April chart tersebut mengalami kenaikan. Selanjutnya untuk PT Wijaya Karya, pada kasus ini harga mengalami kenaikan dari harga pembukaan yaitu 995 perak menjadi 1010. Dan mengalami penurunan di harga penutup yaitu 995 perak yang sehingga tidak ada lower shadow. Hal ini berarti adanya kondisi sedikit kelebihan penawaran sehingga harga akan menurun pada akhir bursa. Nah, ini menunjukkan juga adanya potensi turun pada harga pembukaan besok. Terlihat tren sebelum tanggal 5 menunjukkan tren sedang turun, maka akan mengindikasikan akan terjadinya tren turun kembali. Ini ketika menggunakan bantuan indikator MA dapat dilihat bahwa pada tanggal 5 kami membeli saham di harga 1.000 per lembar dikarenakan pada indikator MA sudah menunjukkan bahwa candlestick breakout dari titik MA yang akan mengindikasikan bahwa akan adanya pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Ketika melihat pada indikator MACD bahwa pada tanggal 4 April garis pada MACD sudah crossover yang menandakan adanya konfirmasi bahwasanya akan ada perubahan tren menjadi uptrend. Terbukti pada tanggal 5 April chart tersebut mengalami kenaikan. Nah, ini merupakan transaksi pembelian saham dengan modal awal 100 juta, maka kami membeli saham Adikarya, PP, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Total Bangun Persada pada hari Selasa 5 April 2025 dengan harga dan kuantitas sebagai berikut. Untuk kuantitas sahamnya kami menggunakan semuanya 10 lot. Untuk harga tertera pada tabel, untuk totalnya senilai 3.576. Lalu berikut merupakan portofolio yang kita miliki. Jika dilihat dari chart PT Adikarya terlihat dari tanggal 6 April 2022 sampai hari ini masih terlihat bahwa tren sedang turun. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjual saham dikarenakan tren masih berlanjut turun. Dan jika dipaksakan dijual maka tidak ada profit yang kita dapatkan. Hal ini juga berlaku terhadap 4 perusahaan kompetitor lainnya. Mungkin dari kelompok 9 cukup sampai di sini. Saya sampaikan terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.